Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Satu lagi, tetap semangat meskipun pembelajaran kita masih dilakukan dari rumah. Nah, pada hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita. Akan tetapi masih dengan materi pokok yang sama, yaitu pengorbanan bodhisatwa. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai kemurahan hati, pada hari ini kita akan belajar mengenai kebijaksanaan. Anak-anak bisa dibuka bukunya pada halaman 62. Namun, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa nama Karagata secara bersama-sama. Anak-anak dipersilahkan duduk dengan rapi, tangan bersikap anjali, karena kita akan melakukan doa secara bersama-sama. Berdoa kita mulai. Arahang sama sang Buddha Bagawa, Budang Bagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga kebijaksanaan saya terus berkembang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa secara bersama-sama, selanjutnya seperti biasa, ayo kita duduk hening sejenak. Anak-anak silahkan duduk dengan rapi dan santai, kemudian mata dipejamkan dan menyadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar, serta memposisikan duduk bersila seperti biasa kita akan melakukan meditasi. Sembari mengatakan dalam hati, nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tenang. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Meditasi kita mulai. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang diharapkan mampu dicapai oleh anak-anak setelah anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak diharapkan mampu, yang pertama, bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang meningkatkan kebijaksanaan yang diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa, dan duduk hening sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menunjukkan perilaku percaya diri ketika berinteraksi dengan guru, teman, maupun orang tua dalam mempelajari tentang kebijaksanaan. Yang ketiga, menjelaskan arti kebijaksanaan. Yang keempat, menjelaskan kembali kisah tentang rusa yang malas dan kisah tentang kebijaksanaan Senaka Jataka. Yang kelima, menggali pesan yang terkandung dalam kisah tentang rusa yang malas dan kisah tentang kebijaksanaan Senaka Jataka. Yang keenam, mendemonstrasikan lagu Buddhis Bijaksanalah. Nah, itu tadi anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita masuk ke pembahasan materi. Akan tetapi, tidak banyak materi yang akan Ibu bahas dalam pembahasan hari ini anak-anak. Karena dalam sub pembahasan materi kebijaksanaan ini banyak disampaikan melalui pesan yang ada dalam sebuah cerita. Jadi, Ibu hanya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kebijaksanaan saja. Nah, anak-anak pasti masih ingat 2 minggu lalu kita telah belajar mengenai paramita bodhisattva. Dan salah satu paramita bodhisattva adalah prajna paramita
Apa itu Prajnaparamita anak-anak? Nah, Prajnaparamita adalah kesempurnaan dalam melatih kebijaksanaan. Pasti anak-anak masih ingat apa itu arti kebijaksanaan. Kebijaksanaan berarti memahami, mengerti segala sesuatu dengan tepat dan benar, termasuk juga mengetahui akan sebab dan akibat, mengerti keadaan dan sesuatu berdasarkan kebenaran dan apa adanya. Itu artinya melihat proses kehidupan ini dengan sangat bijak. Misalnya, ketika melihat keadaan diri kita atau orang lain yang sedang menderita, kita tidak berhak menyalahkan siapapun, karena hal itu sudah seharusnya terjadi. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan menceritakan sebuah kisah Jataka tentang bodhisatwa yang berkaitan dengan kebijaksanaan ini. Cerita yang pertama adalah Senaka Jataka. Anak-anak dapat membacanya di halaman 63. Ada sebuah kisah tentang kebijaksanaan atau Senaka Jataka. Bodhisatwa pernah terlahir di sebuah keluarga Brahmana sebagai Pandit Senaka. Senaka sangat bijaksana dan suka menasehati orang-orang demi kesejahteraan dan kebahagiaan. Pada saat itu hiduplah seorang Brahmin tua yang memiliki istri yang sangat licik. Ia memaksa suaminya untuk mencarikan pembantu. Brahmin tua kemudian meninggalkan rumahnya dan pergi untuk mengumpulkan uang. Tanpa sadar, ada seekor ular yang masuk ke dalam tas Brahmin tua karena ia tidak menutup kembali tasnya tersebut. Sesosok dewa membisiki Brahmin tua dengan berkata, "Oh Brahmin, jika kamu pulang, istrimu akan mati. Tetapi jika kamu meneruskan perjalanan, kamulah yang akan mati." Brahmin tua itu ketakutan dan tidak tahu harus bagaimana. Pandit Senaka menyuruh salah satu orang mengeluarkan ular yang ada di tasnya. Pandit Senaka menyelamatkan Brahmin tua berkat kebijaksanaannya. Bijaksana dapat dikembangkan dengan penyelidikan. Nah, selanjutnya masih ada cerita yang kedua anak-anak, yaitu kisah tentang rusa yang malas belajar, Karadia Jataka. Karadia Jataka. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor raja rusa di sebuah hutan. Suatu hari, kakak sang raja rusa ini membawa anaknya menghadap dan berkata, "Adikku, ini keponakanmu. Ajarilah ia cara menyelamatkan diri." Sang raja menyanggupi permintaan kakaknya dan menyuruh keponakannya untuk datang belajar pada waktu yang ditentukan. Namun, keponakannya tidak pernah datang untuk belajar. 7 hari berturut-turut sang raja menunggu keponakannya. Suatu hari, rusa kecil ini terjebak di sebuah perangkap pemburu saat sedang menjelajahi hutan. Ibunya mencari sang raja rusa dan berkata, "Adikku, tidakkah engkau mengajarkan cara menyelamatkan diri kepada keponakanmu?" Jangan pikirkan lagi. Si bandel yang tidak mau belajar itu. Anakmu tidak mau belajar. Anakmu tidak mempelajari apapun. Ibu rusa merasa sedih sekali, tapi ia tak mampu berbuat apapun karena ini semua adalah kesalahan anaknya yang begitu malas dan keras kepala. Anak-anak, ada pesan yang terkandung dalam kedua cerita yang baru saja Ibu sampaikan. Pesan yang terkandung dalam cerita Senaka Jataka adalah bahwa kebijaksanaan dapat ditingkatkan melalui penyelidikan. Sedangkan pesan yang terkandung dalam cerita tentang rusa yang malas belajar yang baru saja disampaikan adalah jangan malas untuk belajar, karena sesungguhnya malas hanya akan membuat hidup kita semakin buruk.
Setelah kita mendengarkan cerita sekaligus pesan yang terkandung dalam kisah tentang kebijaksanaan, sebelum kita tutup pembelajaran dengan berdoa, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Bijaksanalah. Anak-anak silakan didengarkan dan disimak, karena nanti ibu akan memberikan tugas anak-anak membuat video yang sedang menyanyikan lagu Bijaksanalah ini. Nah, anak-anak dapat membuka bukunya di halaman 68. Di situ ada lirik lagu yang akan kita nyanyikan. Batu karang yang tak tergoncangkan oleh badai, demikianlah para bijaksana takkan terpengaruh celah dan hujan. Awija sumber penderitaan, oleh pujianku terlena.
Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak terasa waktu pembelajaran kita sudah hampir selesai. Itu artinya tiba saatnya kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran. Anak-anak dipersilahkan duduk dengan rapi dan bersikap anjali karena kita akan melakukan doa penutup pembelajaran secara bersama-sama. Berdoa kita mulai. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita berdoa menutup pembelajaran, artinya pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai anak-anak. Ibu harap anak-anak ibu tetap semangat ya, meskipun pembelajaran kita masih saja dilakukan dari rumah. Selalu jaga kesehatan, menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ketika anak-anak pergi keluar rumah. Jangan lupa untuk belajar mengenai materi minggu depan, kita akan melanjutkan pembelajaran ke bab selanjutnya, yaitu tentang Hari Raya Waisak dan Asada dengan materi sejarah Hari Raya Waisak. Selain itu, anak-anak jangan lupa hari ini kita akan mengadakan ulangan harian kedua. Link soal sudah Ibu kirim di grup WA ya. Selamat mengerjakan. Akhir kata dari Ibu Sukihotu Namo Buddhaya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selain ulangan harian, untuk tugas hari ini sudah Ibu kirimkan di grup ya. Selamat belajar anak-anak. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan chat pribadi Ibu. Terima kasih.